Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Belajar bareng Bunda Caca. Oh iya teman-teman, jangan lupa di like dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kalau Bunda upload video pembelajaran yang baru ya. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, teman-teman kelas 5. Selamat datang di channel Bunda Samila Nisa dalam segmen BBBC Belajar bareng Bunda Caca. Nah, teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Yuk, kita lanjut ke bab 2. Kita akan belajar di halaman 48 sampai 50. Jadi sambil Bunda menjelaskan, teman-teman silakan dibuka ya bukunya halaman 48 sampai 50. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, yuk kita ketahui dulu tujuan pembelajaran dan kita review atau ulang sedikit pembelajaran yang sebelumnya. Dimulai dari tujuan pembelajaran ya. Oke deh, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar teman-teman semua mampu memahami dan mengurangi jejak digital dan istilah yang berkaitan dengan jejak digital. Yuk kita lanjutkan dengan review atau ulang sedikit tentang pembelajaran sebelumnya. Nah, minggu lalu kita telah belajar jenis-jenis jejak digital. Jejak digital dapat tercipta ketika kita berkomunikasi melalui smartphone, mengirim dan menerima email, menerima post atau komentar di media sosial kita, menggunakan GPS atau Global Positioning System, mengunggah atau upload, dan mengunduh atau download. Nah, ini dia materi pembelajaran kita minggu lalu. Yuk kita lanjutkan ke materi hari ini. Ya, materi kita hari ini adalah mengurangi jejak digital. Nah, sambil Bunda menjelaskan, teman-teman silakan dibuka halaman 48 ya. Nah, teman-teman sudah tahu kan berbagai macam jejak digital? Nah, jejak digital ini dapat merugikan pemiliknya jika disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, kita perlu hati-hati ketika menggunakan media sosial, berkomunikasi menggunakan aplikasi pesan, serta mengunjungi blog atau vlog. Semua jejak digital kita akan terekam di sebuah media penyimpanan dan sulit loh untuk dihapuskan. Nah, ada contoh nih ya, Bunda mau menjelaskan ya, ada sebuah contoh. Ceritanya, Jessie mengunggah foto liburan di media sosialnya. Nah, pada hari berikutnya, the next day, besoknya gitu, Jessie menghapus foto tersebut. Apakah berarti jejak digital Jessie sudah hilang? Sayangnya enggak tuh. Karena data digital yang pernah atau sudah kita unggah atau upload ke internet dapat disimpan atau diunduh oleh orang lain. Data tersebut sewaktu-waktu dapat diunggah kembali walaupun kita sudah menghapusnya. Jadi, kita harus sangat hati-hati tentang apa yang sedang kita lakukan ketika kita berinternet. Ya, jadi bagaimana ya caranya agar jejak digital yang kita punya tidak merugikan diri kita? Nah, berikut ini beberapa cara mengurangi jejak digital. Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama, menggunakan media sosial secara bijak dan menggunakan internet untuk hal-hal yang baik dan berguna. Nah, contohnya, teman-teman silakan menggunakan internet untuk browsing, pelajaran, atau mungkin ada butuh-butuh gambar untuk buat clipping dan lain-lain. Untuk hal-hal yang positif silahkan gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang hanya main game saja, baiknya itu ditinggalkan ya teman-teman. Lanjut lagi. Terus pastikan konten atau post yang kita unggah atau upload tidak merugikan dirimu dan orang lain. Nah teman-teman pastikan tidak mengupload data-data pribadi ya ke
media sosial atau diupload ke internet, karena data pribadi itu kan data milik kita, jadi nggak semua orang harus tahu. Kalau misalnya orang lain sampai tahu, apalagi orang yang berniat jahat, wah itu bahaya banget, bisa diri kita nih dalam bahaya gitu, karena ada orang jahatnya. Lanjut lagi, memastikan bahwa interaksimu di internet bersifat positif. Nah, contoh interaksi di internet bersifat positif seperti meninggalkan komentar, like, dan aktivitas lain yang bersifat positif. Selanjutnya, tidak hanya menggunakan media sosial secara bijak, terus juga memastikan bahwa konten yang kita upload itu tidak merugikan orang lain, dan juga memastikan bahwa interaksi kita adalah interaksi yang positif. Selanjutnya, berikut cara mengurangi jejak digital. Selalu ingat bahwa nantinya akan semakin banyak orang yang dapat melihat konten atau interaksi kita loh saat di internet, termasuk orang tua, guru, teman-teman, dan banyak banget orang lain yang nggak kita kenal bisa ngelihat konten atau upload atau sesuatu yang kita upload. Selanjutnya, membuat kata sandi atau password yang kuat dan mudah diingat. Dengan kata sandi yang kuat, orang lain tidak akan dapat masuk dalam akun kamu dan menyalahgunakan identitas kamu. Dan juga kita hanya menginstal dan mengunduh aplikasi dari sumber resmi, bukan situs gelap, bajakan, atau situs yang melanggar hukum dan etika. Contohnya, kita bisa install aplikasi di handphone kita nih, di smartphone kita melalui Google Play atau Play Store, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Memperbaharui perangkat lunak dan antivirus. Beberapa situs di internet memiliki perangkat lunak yang berfungsi untuk mengambil jejak digitalmu. Jadi, kita harus terus waspada. Dan yang terakhir, cara mengurangi jejak digital adalah menghapus program dan media sosial lama yang tidak terpakai. Program di komputer dan aplikasi di telepon pintarmu atau di smartphone kita juga merupakan jejak digital. Oke deh, sekarang kita buka yuk halaman 50. Sambil Bunda menjelaskan, teman-teman, sambil dibaca juga ya bukunya. Istilah yang berkaitan dengan jejak digital. Jejak digitalmu tersimpan di internet secara permanen loh. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan jejak digital. Dengan memahami istilah-istilah ini, kamu dapat mengurangi jejak digitalmu yang dapat diakses oleh orang banyak. Apa aja sih istilah-istilah yang berkaitan dengan jejak digital? Di antaranya ada browser history. Browser history adalah daftar semua situs yang pernah kamu kunjungi ketika menggunakan web browser atau peramban web. Jadi kalau misalnya teman-teman searching di Google Chrome atau di Mozilla Firefox atau di search engine yang lain, nanti kan ada historinya tuh, riwayat pencarian. Nah itu termasuk istilah-istilah yang biasa digunakan ketika berkaitan dengan jejak digital. Lanjut lagi, ada juga cookies. Nah, cookies yang ini berbeda sama kue ya, beda sama cookies yang makanan, tapi cookies dalam internet, dalam sosial media, cookies itu disebut juga berfungsi untuk menampung data sederhana yang berisi kebiasaan seseorang saat menggunakan web browser. Cookies tersimpan di dalam komputer atau smartphone kita. Nah, contoh dari cookies sendiri adalah ketika kita memasukkan username atau nama pengguna ya, dan juga kata sandi di sebuah situs. Cookies akan merekamnya. Jadi, kali berikutnya kamu mengunjungi situs itu, kamu tidak perlu mengetiknya kembali. Jadi kalau misalnya teman-teman login nih mungkin ke sosial media teman-teman atau ke sebuah situs, nah itu kan biasanya disuruh masukkan username sama password kan. Nah tapi kalau kita pakai cookies, nah kalau ada cookies ini berarti akan tersimpan dan kita nggak perlu lagi buat login lagi gitu. Jadi langsung auto karena udah pernah login di waktu sebelumnya.
Lanjut lagi, selain ada browser history, ada cookies. Yang ketiga ada public post. Public post yaitu pesan atau komentar yang dapat dilihat dan dibaca semua orang. Maka dari itu, hindarilah mengirim pesan atau berkomentar yang merugikan dirimu dan orang lain. Jadi stop cyberbullying ya, and start cyberloving. Jadi kita harus support each other. Jadi bukan cyberbullying tapi cyberloving. Memberikan komentar yang positif. Oke, teman-teman. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada geotagging, yaitu menandai lokasi keberadaan seseorang pada foto atau post yang dikirim ke internet. Geotagging dapat membantu seseorang untuk menemukan lokasi tertentu. Namun, hal itu berarti semua orang yang melihat foto dan postmu di internet akan mengetahui lokasi keberadaanmu. Dan yang terakhir ada foto metadata, yaitu informasi tersembunyi dalam sebuah foto seperti tanggal dan lokasi pengambilan foto itu, serta nama pemilik foto tersebut. Yuk kita lanjut ke kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini, yuk kita tinggalkan jejak digital yang baik. Contohkan perilaku santun di dunia maya dengan memberikan komentar yang baik dan sopan. Silakan berikan komentarmu pada channel Bunda di video yang ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Tadi sudah kita bahas ya, kalau misalnya jejak digital itu salah satunya memastikan bahwa interaksi di internet seperti meninggalkan komentar dan like yang bersifat positif. Teman-teman silahkan tuangkan komentar kalian di kolom komentar ini dengan bahasa yang baik dan mengandung pesan yang positif. Oke teman-teman, kalau sudah tolong difotokan atau di screenshot ketika selesai memberikan komentar di channel Bunda di video ini. Nanti fotonya dikirim ke Google Form ya. Oke deh, sampai sini dulu semuanya. Bunda harap teman-teman semua mengetahui apa itu jejak digital dan bisa mengantisipasi hal-hal apa saja sih yang bisa kita lakukan saat kita berinternet dan hal-hal yang perlu diwaspadai ketika kita juga berinternet. Kita lanjutkan minggu depan ya. Minggu depan kita akan praktek mencari informasi di internet. Oke deh, sampai sini dulu pertemuan kita. Semoga materi yang Bunda berikan ke teman-teman bermanfaat dan informatif. Semangat terus ya semuanya. Jangan lupa 3M, jaga jarak, memakai masker, dan juga selalu mencuci tangan. Terima kasih semuanya. Stay healthy ya. Bye-bye. Jangan lupa di like. Ada tugasnya komen ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi. See you on my next video. Bye-bye. Thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.